Dalam Pastor Angki, di dalam Matius 6 ayat 9 dikatakan Bapa kami yang di surga. Yang menjadi pertanyaannya saya adalah, apakah doa hanya ditujukan kepada Bapa saja dan tidak ditujukan kepada Yesus dan juga Roh Kudus? Mohon jawabannya, Pastor. Terima kasih. Kalimat Bapa kami yang di sorga dalam doa Bapa kami ini tak berarti bahwa tujuan doa hanya tertuju kepada Bapa yang adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal dan tidak boleh tertuju kepada pribadi kedua, yaitu Anak Yesus, dan juga pribadi yang ketiga Roh Kudus. Bukan seperti itu. Karena kan di sini dikatakan bahwa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Secara eksplisit itu hanya dikatakan Bapa. Tidak ada Yesus di situ dan tidak ada Roh Kudus di situ. Lalu beberapa kelompok, misalnya saksi-saksi Yehova, lalu kelompok Unitarian, mereka bilang berdoa tidak bisa kepada Yesus atau kepada Roh Kudus. Tidak bisa, hanya kepada Bapa. Karena dalam doa Bapa kami di situ eksplisitnya itu Bapa. Tapi tak berarti Anak atau Yesus dan Roh Kudus tidak ada. Kalau saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Terdapat konsep Allah Tritunggal di dalamnya. Perhatikan ayat 11 bilang begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini berhubungan langsung dengan Bapa yang adalah pencipta dan pemelihara hidup kita. Lalu ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Doa ini berhubungan langsung dengan Anak Yesus. Karena hanya melalui darahnya, hanya melalui kematian Yesus di atas kayu salib kita diampuni. Bagaimana mungkin Anda bisa berjuang dengan perbuatan baik Anda untuk diampuni? Tidak bisa, saudara. Perbuatan baik kita, kesalehan kita seperti kain kotor. Kita diampuni melalui darah Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib. Jadi bicara pengampunan itu Anak pembagian. Tapi bicara tentang janganlah membawa kami kepada pencobaan. Doa ini berhubungan langsung dengan Roh Kudus yang menolong dan memberikan kekuatan kepada orang percaya ketika menghadapi pencobaan. Jadi kalau kita mau lihat memang eksplisit tidak ada, tapi implisit ada, saudara. Tersiratnya ada di dalam doa Bapa kami, saudara. Ya, sekarang apakah benar tujuan doa hanya kepada Bapa dan tidak boleh kepada yang lain seperti Yesus atau Roh Kudus? Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, ini Yesus yang bilang, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, bukankah kalau bicara tentang meminta itu artinya berdoa. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tadi kelompok-kelompok seperti Unitarian atau saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa doa hanya boleh tertuju kepada Bapa, tidak bisa kepada Yesus maupun Roh Kudus. Tapi ternyata di sini dikatakan bisa kok. Yesus mengatakan di sini bahwa jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berarti bisa juga berdoa kepada Yesus. Ya, makanya Leon Morris bilang begini, keduanya Bapa dan Anak tidak terpisahkan seperti dalam sepanjang paragraf ini. Itu sebabnya doa bisa ditujukan kepada manapun dari mereka. Mau kepada Bapa silakan, mau kepada Yesus silakan. Jangan bikin satu ajaran yang doa hanya tertuju kepada Bapa. Yesus hanya sekedar pengantara, bukan tujuan doa. Tidak, tujuan doa tidak hanya sekedar kepada Bapa, tapi juga bisa kepada Yesus. Karena buktinya ayat ini. Berikut Kisah Para Rasul 7 ayat 58 sampai ayat 59. Ya, ini Stefanus, saudara-saudara. Ya, Alkitab bilang di ayat 55 kalau tidak salah ia penuh dengan Roh Kudus. Ya, di sini dikatakan bahwa mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya apa di situ? Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sedangkan beberapa pandangan dari kelompok-kelompok yang memang tidak menyetujui doa itu juga bisa kepada Yesus. Mereka bilang tidak. Doa hanya tertuju kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Yesus cuma pengantara, bukan tujuan doa. Tapi mana? Ini ada bukti nih. Dikatakan bahwa Stefanus berdoa kepada Yesus. Tidak mungkin Stefanus salah berdoa. Kenapa? Karena di ayat 55 tuh Alkitab bilang Stefanus itu penuh roh. Bukankah Alkitab bilang bahwa Roh Kudus itu membantu kita dalam hal berdoa? Nah, bagaimana dia bisa salah berdoa? Itu tidak mungkin. Amin. Jadi dia bilang, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Berarti berdoa kepada Yesus juga tidak apa-apa. Kalau kita bilang doa hanya kepada Bapa, berapa banyak kita yang salah. Betul dong? Kita kan biasa berdoanya, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus. Kan banyak yang doa begitu. Berarti kita salah berdoa dong. Karena doa kita tidak kepada Bapa tujuannya tapi kepada Yesus. Tapi lewat data-data ini kita tahu. Doa tujuannya kepada Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus tidak ada persoalan. Next, kalau masih ada ayatnya.
2 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini Paulus juga berdoa kepada Yesus. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Perhatikan kalimat di situ tuh. Dikatakan sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku. Lihat di bagian bawah lagi di situ dikatakan supaya kuasa Kristus. Jadi kuasaku di situ tertuju kepada Kristus. Kristus tertuju kepada Yesus. Kristus itu kan yang diurapi, saudara. Kristo yang diurapi. Jadi ini menarik bahwa Paulus saja juga berdoa kepada Yesus. Lalu bagaimana Anda bisa protes bilang tidak boleh berdoa kepada Yesus, hanya kepada Bapa? Ada ayat kok. Buktinya Paulus juga berdoa kepada Yesus. Apa yang salah, saudara? Jadi saudara mau berdoa kepada siapapun, terserah, saudara. Tidak ada persoalan. Yang berikut, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Tujuan doa kepada Bapa itu yang diajarkan eksplisit. Tapi juga tujuan doa kepada Yesus tidak ada persoalan. Lalu tujuan kepada Roh Kudus, mana buktinya? Memang kalau saudara lihat contoh ayat seperti tadi memang tidak ada, saudara. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdoa kepada Roh Kudus. Karena bukankah Roh Kudus kita percaya sebagai pribadi ketiga Allah Tritunggal. Berarti bisa juga kita berdoa kepada Roh Kudus. Makanya Daniel Bernok bilang begini. Apakah Roh Kudus adalah Allah? Jika Anda menjawab ya, maka ya Anda dapat berdoa kepada Roh Kudus yang adalah Allah, saudara. Jadi boleh, saudara. Kesimpulannya, saudara, ya tujuan atau sasaran doa kita hanya tertuju kepada Allah Tritunggal. Mau Bapa silakan, mau Yesus silakan, mau Roh Kudus silakan. Tapi tujuan atau sasaran doa memang hanya tertuju kepada Allah Tritunggal dan bukan kepada yang lain. Misalnya orang kudus, segala orang kudus tidak ada. Dia mau kudus seperti apapun, jangan doa kepada dia, hanya kepada Allah Tritunggal. Atau mungkin berdoa kepada malaikat siapa yang Anda tahu? Tidak ada, hanya kepada Allah, Allah Tritunggal. Entah kepada Bapa, entah kepada Yesus, entah kepada Roh Kudus, tidak ada persoalan di sana. Makanya Matthew Henry, saudara, mengatakan begini, di sini diajarkan kepada siapa kita harus berdoa, yakni hanya kepada Allah, bukan kepada orang kudus dan malaikat, sebab mereka tidak mengenal kita, tidak layak menerima penghormatan tinggi yang kita berikan melalui doa, dan juga tidak dapat memberikan apa yang kita harapkan. Amin, saudara, diberkati oleh Tuhan.